Hai, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sendiri, saya tidak bersama dengan Randy Fudo karena topik yang mau saya bahas kali ini mungkin lebih menarik buat kalian-kalian para wanita-wanita. Karena sedikit agak girly-girly sih, tapi saya rasa semua orang sih kayak harus tahu ya. Jadi topik kali ini kita akan mengupas gimana caranya untuk mengetahui sifat dasar dari diri kita sendiri. Kenapa sih kita kok harus tahu gitu ya? Terutama buat kayak teman-teman konsultan maupun teman-teman tarot reader di luar sana. Pada prinsipnya kan sebagai konsultan maupun sebagai tarot reader kita dituntut secara profesi memang memberikan solusi kepada klien-klien kita. Nah, bagaimana kita bisa memberikan solusi kepada mereka kalau kita sendiri itu belum tahu nih diri kita tuh seperti apa gitu. Dan sifat dasar ini memang sangat mempengaruhi sekali. Ternyata yang secara kita nggak sadar tuh mempengaruhi banget terhadap pola pikir kita, ya kan, gaya kita berbicara atau memberikan solusi kepada klien gitu loh. Yang mana sifat dasar ini sama sekali tidak akan berubah gitu loh. Yang berubah itu ya hanya karakter, karena karakter itu seiring dengan kita berkembang dan bertumbuh dipengaruhi lingkungan dan lainnya gitu. Nah, oke. Kita akan mulai untuk membaca sifat dasar diri kita masing-masing. Kita menggunakan kartu Major Arcana, di mana ini saya sudah pisahkan, ini Major dan ini Minor. Kali ini kita akan menggunakan metode Classic Celtic Cross, di mana kita akan menggunakan 6 kartu dari 22 kartu Major Arcana ini. Mungkin kalau secara psikologis, kalau pendekatan psikologisnya kamu suka nemuin tuh yang kayak ada kartu atau gambar apapun di mana kamu suruh milih mana sih yang paling berkesan atau paling kayak punya apa ya, kamu paling tertarik sama kartu itu yang mana gitu loh, atau gambar itu. Nah, kali ini kita coba melalui pendekatan tarot. Jadi caranya adalah seperti ini. Kalau mau dicatat, catat ya. Oke, jadi kita ambil ini saya kasih contoh. Kita coba ambil 6 kartu. Yang pertama, kartu pertama ini dia akan menunjukkan impresi atau bagaimana sih orang lain memandang diri kita, ya kan? Jadi seperti kayak topeng kita di luaran tuh seperti apa sih gitu. Nah, ini kita taruh seperti ini. Lalu kartu keduanya kita taruh menyilang di atas. Kartu 2 ini lebih menggambarkan sebenarnya ya the real you atau the real me, bahwa seperti apa sih kita sebenarnya, memang benar-benar kitanya itu seperti apa gitu loh, yang di luar daripada topeng-topeng tadi gitu kan. Jadi memang kita banget nih. Nah, lalu kemudian ambil 4 kartu yang dimana ini menggambarkan kondisi apa sih yang membuat kenapa 2 kartu ini ada dalam diri kita. Jadi kita ambil 4 kartu. Oke. Nah, setelah itu bagaimana cara membacanya? Nah, sesuai dengan urutan saja. Kita buka kartu yang pertama. Seperti ini, The Sun. Ini adalah bagaimana orang melihat kita atau melihat Anda. Kalau di sini sih yang digambarkan mungkin anak yang ceria ya, semangat gitu kan, terus happy aja bawaannya. Terus lalu yang kedua, bener nggak sih memang dia beneran ceria atau bagaimana? Nah, ternyata kartu yang kedua itu menunjukkan bahwa sebenarnya dia adalah orang yang serius. Oke. Lalu ini kan bisa dibilang sifat dasar kita tuh sebenarnya serius gitu, tapi kok di yang orang lain kenal kita kok ceria. Apa sih yang mendasari itu semua gitu?
kan. So kita buka keempat kartu lainnya. By the way, oh ya, kenapa kita ambil 4 kartu? Karena di sini 4 kartu ini kita menggambarkan seperti mata angin. Arah mata angin kan dimana ada 4 arah mata angin utama. Terus juga keempat unsur di alam. Dan juga kalau misalnya kalau teman-teman tahu Feng Shui, kita di Feng Shui itu ada yang namanya 4 pillars gitu kan, kurang lebih. Jadi apa sih yang mendasari yang mempengaruhi sifat kita tersebut. Kalau dalam contoh kartu ini, oke. Jadi, sorry, saya coba kasih lihat ya. Ada the Fool, Lovers, lalu ada Strength dan the Star. Jadi bisa dikatakan secara umum, awalnya dia di kehidupan mungkin di beberapa tahun belakang itu dia orang yang sangat semangat, sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan apapun. Terus ada fase di mana dia dari mulai pekerjaan dan lain-lain, terus sampai dia ketemu dengan mungkin cita-citanya atau mimpinya atau mungkin pasangannya. Lalu di situ ya dia kayak mengalami satu kejadian atau fase yang mungkin akhirnya mengubah pandangan hidup dia selama ini. Akhirnya sampai dimana dia kayak ya udah deh, nggak perlu orang tahu kehidupan gue yang lalu-lalu gitu kan, yang susahnya atau seriusnya atau gimana. Ya udahlah, ceria aja lah jalanin hidup ini semuanya gitu kan. Jadi cukup gue aja yang tahu gitu loh, keseriusannya atau segala macam, yang penting bawa happy aja lah gitu hidupnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau buat kalian yang mau baca, kalian mungkin buat para tarot reader bisa baca untuk diri sendiri, yang mana ya kembali lagi ini penting banget. Jadi ketika misalnya kita lagi ada masalah nih dalam kehidupan kita, kita tuh bisa balik lagi, kita bisa lihat lagi kartu ini. Nah, catatannya adalah ketika kamu baca ini pertama kali, please disimpan, difoto. Jadi ketika kamu nanti dalam perjalanan kamu ada masalah apa, kamu tuh bisa lihat lagi, bisa remind lagi gitu kan. Jadi kayak semacam guidance lah gitu. Kenapa sih kok hidup gue begini ya gitu kan. Oh ternyata ada ininya gitu. Seperti itu. Buat konsultan-konsultan lainnya yang belum paham mengenai tarot, silahkan di browsing saja tarot-tarot reader yang ada ya. Boleh juga di channel ini dengan Mr. Randy Fudo. Demikian. Thank you.